Sekarang kita akan membahas time studies di dalam labor standar. Terlihat pada soal, kita punya allowance factornya 15%, dan kita punya job element, itu JE, itu ada 3 elemen, yaitu elemen A, B, dan C, di mana masing-masing elemen kita melakukan observasi sebanyak 5 kali, hasilnya dapat dilihat di tabel. Nah, satuan di dalam tabel itu adalah satuan menit. Saya tahu dari soal, dan setiap elemen memiliki performance rating atau PR sebagai berikut ini. Nah, yang harus diperhatikan pertama kali adalah 1. Kita harus menghapus pengamatan yang tidak biasa. Maksudnya apa? Jadi kalau kalian lihat di tabel sini, ada 2 pengamatan yang dikasih tanda bintang, yaitu pengamatan A keempat dan C yang ketiga. Berarti ini adalah hal yang di luar kebiasaan. Kalau kalian lihat ya, misalnya yang C nih, biasanya 2, 1, 2, dan 1. Nah, tiba-tiba ada 5 muncul sendiri. Seperti yang A juga, biasa 8, 10, 9, 11. Tiba-tiba ada 21. Berarti kemungkinan pada saat kita melakukan observasi, pada observasi kesekian itu, terjadi hal yang tidak wajar. Ya, bisa aja mesinnya mati atau tiba-tiba mesinnya rusak, harus diganti baru. Nah, seperti itu. Makanya kita akan menghilangkan elemen yang tidak standar itu. Jadi kita bisa tulis pada elemen A itu hanya ada nilai 8, 10, 9. Pada nilai yang keempat itu tidak ada nilai. Kelima itu 11. Yang B kebetulan tidak ada yang dikasih tanda bintang. Oh ya, ini belum tentu ya semuanya bakal dikasih tanda bintang. Bisa saja nanti dikasih keterangan di soal. Terjadi hal yang tidak biasa pada job elemen kesekian, pada observasi kesekian. Nah, itu juga harus dihilangkan berarti nilai observasi pada saat itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang B itu tidak ada informasi apa-apa ya. Berarti kita tetap ada nilai 2, 3, 2, 1, dan 3. Untuk yang C, ya, ada yang dikasih bintang nih. Berarti nilai yang dikasih bintang itu dianggap tidak ada nilai. Kemudian, nah, jadi ini adalah hasil pengamatan yang akan kita lakukan perhitungan. Nah, caranya gimana? Kita harus hitung average time untuk setiap elemen. Ya, rumusnya adalah average time sama dengan sum untuk setiap elemen dibagi dengan jumlah observasi. Jadi misalnya kalau kita mau hitung untuk yang A, berarti kita akan menjumlahkan 8 tambah 10 tambah 9 tambah 11. Karena memang cuma ada 4 nilai itu kan. Lalu setelah kita tambahkan, kita akan bagikan dengan jumlah observasinya. Nah, observasinya kan memang di awal dia memang tulisnya 5, tapi ada 1 yang dianulir, berarti observasinya cuma 4 di sini. Sehingga kalau misalnya dilakukan perhitungan, untuk average time A itu nilainya adalah 9,5 menit. Begitu pula untuk yang time B. Nah, time B kebetulan kan memang tidak ada yang dihilangkan ya. Berarti jumlahnya adalah 2 tambah 3 tambah 2 tambah 1 tambah 3. Ya, ini kan ada 5. Berarti kita akan bagi dengan jumlah observasinya adalah 5. Nanti kita akan dapat nilainya adalah 2,2 menit. Nah, sama juga dengan yang C. C itu berarti hanya 2, kita tambahkan 1, kita tambahkan 2 lagi, kita tambahkan 1. Nah, ini berarti nilainya juga bukan 5 observasi, melainkan cuma 4 observasi. Jadi nilainya adalah 1,5 menit. Oke. Langkah berikutnya adalah kita menghitung normal time untuk setiap elemen. Ya, rumusnya adalah average time dikalikan dengan rating. Kita kan tahu average time untuk masing-masing ya. Kita tadi udah hitung di nomor 2 ini. Jadi average time A itu kan 9,5, kalau yang B 2,2,
yang C 1,5. Nah, kita kalikan dengan ratingnya masing-masing. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari soal yang di depan nih, yang PR, performance rating. Yang ini. Ya. Jadi kita tahu bahwa A itu dikalikan dengan 120%. Yang B kita kalikan dengan 105%. Yang C kita kalikan dengan 110%. Ya. Jadi dapat nilai untuk masing-masing adalah kalau A 11,4 menit. Ya, ini 11, sorry. Lalu yang B kita dapatkan 2,31 menit. Yang C kita dapat 1,65 menit. Oke. Nah, habis kita hitung normal time, berarti kita harus menghitung total normal time. Ya. Total normal time ini adalah penjumlahan dari setiap normal time yang ada. Jadi kalau misalnya nanti ada 5 normal time, kita tambahkan ke 5-5-nya. Nah, sedangkan di sini kan cuma ada 3 ya. Berarti untuk normal time A adalah 11,4 menit. Kita tambahkan dengan yang B 2,31. Tambahkan dengan yang C 1,65. Nah, nanti setelah ditambahkan kita mendapatkan hasilnya adalah 15,36 menit. Nah, nanti total normal time ini digunakan untuk melakukan perhitungan standard time. Ya, caranya gimana? Standard time adalah total normal time kita bagikan dengan 1 dikurangi dengan allowance factor. Jadi kalau kita hitung di sini standard time sama dengan total normal time kita adalah 15,36. Kita bagikan dengan 1 dikurangin allowance factor. Nah, allowance factor tadi sudah didapatkan tadi di atas. Nih, allowance factornya adalah 15%. Nanti kalau di soal ternyata allowance factornya ada 10 misalnya ya. Andai kata, berarti kita akan tambahkan ke 10-10-nya itu. Ya, nanti kan dapat berapa persentasenya. Itu yang kita masukkan untuk di sini. Ya. Jadi kita tambahkan dengan 15%. Jadi kalau misalnya dilakukan perhitungan, dapat nilai standard time adalah 18,07 menit. Nah, itulah cara menghitung time studies.